Untuk apa? Untuk tren saat ini ya, kalau dikatakan orang untuk dipamerkan itu udah pasti ya. Udah gitu. lazim lah ya. Udah lazim ya. Bukan pamer tapi pamer dalam apa nih gitu. Bisa untuk orang mencontoh dengan segi positif ya. Ini contohnya untuk olahraga ya. Kita pamer ke media sosial lah ini untuk media sosial yang kita rekomendasi untuk yang umum orang pakai itu biasanya aplikasi Strava. Pernah dengar bro? Iya, beberapa bulan ini banyak marak banget terjadi wabah FOMO kayaknya. Entah itu tentang lari, tentang naik gunung, tentang hal-hal yang berbau kesehatan, politik dan segala macam. Politik sih sekarang yang lagi naik daun banget ya. Politik itu sekarang lagi lari tancap gas, nggak tahu kemana arahnya, entah mau dibawa kemana, entah akan seperti apa. Tapi kita buang jauh-jauh politik, karena kalau kita selalu terjun ke arah sana keliengan juga sih. Ya. Kita ngebahas sesuatu hal yang bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita, entah itu kesehatan fisik, mental dan segala macamnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya adalah running. Di sebelah saya salah satu orang yang mendalami hal-hal seperti itu, running dan segala macamnya, mencintai tubuh dan jiwanya supaya selalu sehat, fit, beraktivitas dan segala macamnya. Mas Irwan Budianto Eskom, ya benar nggak sih? Mas Irwan Rudianto. Oh, Mas Irwan Rudianto ya salah. Mas Irwan Rudianto Eskom, benar ya, Mas? Benar bro. Iya. Gimana kabarnya Mas Irwan? Baik bro Oji, sehat selalu. Sehat selalu dan pastinya sih semangat selalu. Harus. Aktivitasnya apa aja nih Mas? Aktivitasnya kita di sini tetap ini ya, aktivitas untuk kegiatan di kampus, terus dibarengin dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya butuh kita supaya fit, yaitu olahraga. Iya, olahraga. Salah satu orang yang mencintai olahraga, running salah satunya ya Mas ya? Untuk utamanya biar lebih fit lagi supaya kesehatannya dapat nih. Dari lari, jalan, terus untuk meningkatkan perform lagi itu running, terus mungkin lebih meningkatkan lagi supaya tidak bosan untuk olahraganya. Itu kebetulan saya memang dari dulu itu suka hobi running sama goes. Nah ini ini goes ini mungkin untuk kalangan umum mungkin butuh peralatan ya. Betul. Tapi kalau memang udah hobi itu enak banget. Nah ini yang untuk kita mau bicarakan ini, kita bahas itu yang orang yang umum biasa yang sekiranya bisa dilakukan, yang nggak perlu peralatan seperti bersepeda, itu mungkin bisa dilakukan dengan berjalan kaki ataupun lari. Iya betul, banyak hal yang saya juga sering lihat kalau setiap weekend orang sering jalan, goes, running gitu. Pertanyaan simpelnya gini, Mas Irwan ini melakukan running, goes, jalan itu karena FOMO atau memang cinta dengan kesehatan nih? Yang pastinya cinta dan hobi ya. Oke, berarti nggak FOMO ya? Bukan. Iya, oke. Bukan. Kenapa akhirnya cinta dan hobi dengan aktivitas running, goes dan segala macamnya? Karena saya pribadi dari dulu memang waktu kecil, waktu remaja dan sampai saat itu pun
suka olahraga ya, khususnya aktivitas yang dilakukan orang yang bisa melakukan juga seperti jalan kaki, berlari maupun bersepeda. Karena sempat saya tinggalkan semuanya itu pernah saya jatuh sakit. Nah itu dari situ jadi bener-bener manfaat dari olahraga itu ajib banget. Karena Mungkin sakit, karena pernah sakit. ditinggalin. Pernah itu setahun yang lalu. Oke. Hobi saya itu pernah saya tinggalin, seperti bersepeda, seperti ya jalan kalau nggak lari juga. Hampir sama sekali saya nggak melakukan itu. Tahu-tahu aja itu saya sakit. Kalau sakit-sakit orang berumur, kalau saya berumur itu ya seputaran tentang kolesterol, asam urat, ya kan, asam urat sama apa namanya gula gitu. Kebetulan asam urat saya tinggi banget. Untuk normalnya aja itu sekitar 4 ya umum ya. Itu saya itu sampai 9,4, 9,4, 7 pun itu orang sakit banget. Nah, kalau misalnya sampai di angka 9,4 itu kan sampai Wow. sakit. Sampai tangan saya itu, jempol saya itu sampai melengkung. Dan jari-jari saya itu sakit. Jadi saya berobat juga nanti takutnya apa namanya ginjal segala macem. Nah, saya ingat dari dulu pernah saya melakukan nih supaya bugar lagi. Itu ya itu salah satunya saya harus menggiatkan olahraga lagi. Pertama kali yang saya lakukan untuk terapi supaya sehat, yang supaya kolesterol saya turun, saya juga lagi apa namanya dengar dari teman-teman juga, dari kita baca-baca juga. Saya lakukan pertama kali dengan jalan kaki. Itu tahun saya ingat itu udah setahun kemarin bulan Maret ya, bulan Maret 2024. Semenjak saya sakit, saya jalan aja setiap pagi. Kebetulan saya di kampus datang jam 9, yang saya lakukan pertama kali bukan duduk dulu, tapi saya jalan keliling di seputar kampus saja. Selama 25 menit itu saya ukur di aplikasi ya. Di aplikasi itu sekitar 2 kilometeran. Itu hampir setiap hari. Sampai badan saya, muka saya gosong. Gosong matahari, tapi ajib banget sinar matahari itu untuk kesehatan itu ajib apa bagus banget itu, nggak apa-apa gitu. Dan terus setelah saya melakukan olahraga itu setiap hari di halaman kampus, kalau misalnya aktivitas untuk kerja ya, kalau misalnya hari libur, hari tanggal merah, kalau nggak minggu, kita melakukan di luar kampus, sekitar rumah, kalau nggak mungkin di GPK, kalau nggak Car Free Day. Itu selama 3 bulan. Terus habis itu saya pengen meningkatkan perform lagi dong, bro. Betul. Aja. Supaya nggak gimana caranya nggak bosan. Yang kita lakukan biasanya keringatnya olahraga dikit, supaya meningkatkan keringatnya banyak, gimana caranya? Kita tambah dengan berlari. Itu biasanya kalau berlari nggak mungkin di depan kampus tuh lari-lari gitu, kalau udah biasanya kita cuma jalan aja kalau di kampus ya, kampus sekarang jadi Stek Biduri ya. Iya. Congratulations. Kalau nanti bilang Stimik udah nggak ada Stimik ya. Apa itu Stimik? Iya. Itu yang kita lakukan, berjalan dan berlari. Tapi sebelum berlari saya pernah berjalan itu sampai berkilo-kilometer. Sampai saya keliengan itu karena memang belum pernah melakukan, maksudnya belum pernah melakukan, saya tinggalkan gitu loh. Yang dulu pernah lakukan saya tinggalkan untuk kegiatan olahraga. Itu jalan aja saya keliengan. Ini ya, langsung berkunang-kunang gitu. Berkunang-kunang itu saya jalan kaki naik ke tangga stasiun kereta api yang di Palmerah itu. Saya sampai megang memegang jembatannya itu, mau jatuh. Mau sampai kelingkan. Terus saya bertahan istirahat, saya jalan lagi. Itu saya lakukan terus menerus dengan berjalan kaki
dampaknya ada. Jadi saya nggak kelingan lagi. Ya, supaya meningkat lagi performnya saya, yaitu saya lakukan dengan ditambah dengan berlari ya. Gitu. Mas Irwan ini kan pernah apa namanya ya, si cinta itu akhirnya terkena satu penyakit dan akhirnya vakum lah ya untuk beberapa saat. Benar, bro. Akhirnya melanjutkan lagi kegiatan hal yang sudah dicintai itu. Apa yang memotivasi Mas Irwan nih akhirnya kayak gue nih harus lari lagi nih, kayaknya gue harus sehat lagi nih, kayaknya gue harus bikin mental dan fisik gue baik lagi nih. Apa yang memotivasi Mas Irwan ya akhirnya? Ya, untuk memotivasi ya itu dia, supaya kita tetap bugar terus ya, biar nggak jatuh sakit. Terus terang, saya dari pertama kali yang jatuh sakit, terus itu bulan Maret yang tadi saya bilang, 2024 sampai saat ini pun, maaf aja memang kita harus ikhtiar ya, bukan dari olahraga terus kita jadi sehat, itu tidak boleh ya. Tapi kita harus berdoa juga kan, berdoa juga, jangan ini gara-gara olahraga sehat, enggak boleh, karena memang itu kesehatan juga dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu dilakukan terus untuk menjaga kebugaran. Itu saya tuh sampai nggak nggak pernah menderita sakit dalam setahun ini. Flu pun saya nggak pernah. Saya tuh nggak pernah. Biasanya misalnya 2 bulan sekali dulu itu yang pernah belum pernah saya lakukan untuk olahraga. 2 bulan sekali pasti saya demam. Ini sampai setahun itu saya nggak pernah jatuh sakit. Bener. Imunnya udah bagus banget. Imunnya bagus. Hormon endorfinnya itu hormon untuk kesegaran. Endorfinnya hormon untuk kesegaran, kebahagiaan itu muncul. Betul. Dan dampaknya memang bagus. Dari pagi sampai malam saat ini pun saya masih oke lah beraktivitas gitu. Memang benar ada kalau olahraga itu muncul hormon endorfin, itu memang ada. Itu yang bisa memotivasi saya itu untuk terus melakukan kegiatan olahraga. Bener. Kalau cewek itu kan timbul hormon endorfinnya itu ketika makan coklat. Oh iya. Bener gak sih, Mas? Koruptor ketika ngeliat duit. Oke, kita nimbulin hormon endorfin itu ya benar ketika kita mencintai dan melakukan sesuatu itu ya berdasarkan apa yang kita cintai ya. Benar. Jam-jam nih Mas, biasanya kan Mas ini sibuk nih, Mas Irwan ini sibuk aktivitas kerja dan segala macamnya. Jam-jam yang efektif untuk melakukan kegiatan mungkin jalan santai kah atau running, goes, itu jam-jam yang tepat itu biasanya? Untuk tepatnya biar kita aktivitas tetap jalan. Betul. Olahraga tetap jalan, itu yang kita lakukan ya. Mungkin jam-jam bukan jam sibuk ya, itu terutama jam pagi. Kalau saya kan Muslim ya bro ya, jadi setiap pagi itu bangun subuh, sebelum subuh kita persiapkan nih, kita berangkat ke masjid itu berjamaah, pulang sudah selesai mengaji itu, sebelum sampai ke rumah ya kalau pengen mau jalan saya lakukan jalan dulu, jadi saya muter-muter di sekeliling rumah sampai 2 kilo, sampai sekiranya kita bugar udah melakukan aktivitas olahraga dari situ. Terus misalnya kalau itu jalan kaki, kalau running kita persiapkan, biasanya waktu saya untuk running itu seminggu bisa 3 kali 2 kali, itu selang-seling. Saya selang-seling, istirahat juga ada, karena istirahat juga bagian dari latihan juga, latihan kebugaran ya, nggak mesti aktivitas terus nanti bisa ambruk nanti. olahraga terus kan harus butuh istirahat ya, namanya recovery ya. Recovery itu udah pulang dari ibadah pagi-pagi jam 5:30 gitu, udah langsung kita melakukan lari-lari kecil lah sampai ya kalau kita ukur dengan perform kita, kalau misalnya belum kuat untuk berlari ya mungkin berlari pelan terus sedang, dan jaraknya juga sampai yang jauh-jauh. Itu kita bisa lakukan untuk seminggu 3 kali sampai 2 kali, itu minim itu sekitar 5 kilo sampai 6 kilo. Itu dilakukan di
sekitar rumah atau enggak ke GBK. Kalau hari Minggu pagi saya pastinya di Car Free Car Day Free ya. Day, ya, betul. Gitu. Waktunya nih biasanya kan ada waktu-waktunya nih ya. Ini kita udah dapat apa namanya jam-jamnya. Mungkin waktunya kayak 30 menit porsinya cukup deh, atau 20 menit, atau ya secapeknya atau gimana? Kalau secapeknya enggak ya, karena kan kita butuh untuk hari-hari lagi untuk olahraga dan untuk istirahat juga. Jadi gimana caranya kita untuk mendapatkan kebugaran itu yang pas, bukan pas gue capek gue berhenti, enggak. Kalau kita udah ada jadwalnya untuk saya olahraga berapa kilometer, berapa, itu jangan dipaksakan. Besoknya misalnya saya ada jadwal untuk lari 5 kilo ya, 5 kilo nggak boleh ditambah. Misalnya badannya fit, besok kalau mau lari berapa kilo lagi, kalau nggak berjalan kaki ya kita bisa tambahkan sesuai dengan jadwal kita. Biasanya kan kalau libur nih weekend lah ya taruh ya. Saya juga biasanya sering ke GBK nih, Mas. Oke. Iya, Bro. Nggak lari aja sih, ngeliatin cewek-cewek biasanya. Karena banyak juga kan ya Mas ya di sana. Ya sambil cuci mata gitu. Dan banyak orang akhirnya yang saya lihat menggunakan satu aplikasi untuk ngelihat larinya, ngelihat berapa ini. Biasanya running itu memang harus pakai aplikasi ya. Untuk tren saat ini ya, kalau dikatakan orang untuk dipamerkan itu udah pasti ya. Udah lazim lah ya. Udah lazim ya. Bukan pamer, tapi pamer dalam apa nih gitu. Bisa untuk orang mencontoh dengan segi positif ya. Betul. Ini contohnya untuk olahraga ya. Kita pamer ke media sosial lah. Ini untuk media sosial yang kita rekomendasi untuk yang umum orang pakai itu biasanya aplikasi Strava. Pernah dengar, Bro? Iya, Strava pernah kan. Iya. Itu semua orang udah pasti install. Nah, itu dari Strava itu orang udah bisa ngelihat aktivitas kita, data kita benar-benar pure. Kamu lari memang lari, kamu bersepeda, jalan kaki, itu udah aplikasi itu udah pinter banget gitu loh. Nggak mesti kita berbohong, itu nggak bisa gitu. Memamerkan karena kita kan melakukan dengan sangat susah payah gitu, dan supaya sehat gitu, dan mungkin orang melihat ini supaya aktivitas yang positif untuk membangun dari sakit menjadi sehat kembali. Betul. Berarti Mas Irwan juga pakai Strava nih? Itu saya bukan pakai Strava lagi, kita udah main ke sosmed, juga main ke aplikasi ke pihak ketiga seperti di smartwatch ya. Itu jadi gitu. Kalau berlari pertama kali sih memang kita mengandalkan satu aplikasi ya, terus kita bisa nambah lagi supaya performnya kita juga nggak terganggu gitu loh. Misalnya kita berlari untuk memegang aplikasi itu pakai handphone gitu kan, kita terganggu gitu loh. Nah, kita kan sekarang udah banyak nih orang-orang udah pakai smartwatch ya, betul. Udah lazim lah, maksudnya kita juga mengikuti perkembangan untuk saat ini. Ya, kita koneksikan ke smartwatch ke aplikasi Strava itu. Langsung connect lah. Langsung connect gitu. Gitu, Bro. Berarti main medsos ya? Main medsos itu ya, aktif di medsos juga berarti. Karena memang kebetulan di kampus saya yang ini menggiatkan sosmed. Iya, harus sosmednya harus akun pribadi sesuai berarti di setiap postingannya itu berbau running ya, olahraga dan segala macam ya? Pasti sih olahraga. Kenapa akhirnya aktif di media sosial untuk mencanangkan atau mempublish running, olahraga lah, nggak running aja? Biar kita itu bukan untuk menjadi contoh ya, kita bisa untuk memberi pengalaman kepada orang lain. Bukan dari aplikasi Strava itu ya, tapi kan sekarang ini orang udah punya akun sosmed ya, seperti Instagram, Facebook, TikTok itu, supaya orang bisa melihat ini kegiatan aktif
dari sakit ke sehat itu apa yang dilakukan gitu, dan itu butuh konsisten ya. Konsisten itu olahraga dilakukan terus kita upload ke media sosial, orang melihat, terus apa aja sih yang dilakukan supaya sehat sih, supaya konsisten itu apa aja sih gitu. Gitu aja. Akhirnya tergerak orang ya, ya benar sih. Karena ada banyak faktor kita aktif di bermedsos ya, entah itu untuk kegiatan positif atau yang negatif. Gimana cara kita untuk apa ya, memilah dan memilih medsos itu seperti apa dan bagaimana. Terus di dalam Strava itu ya kita butuh peningkatan juga untuk performa kita. Di situ ada kecepatan berjalan, kecepatan kita lari, kecepatan kita bersepeda. Itu misalnya contohnya itu sekarang lagi booming, kamu larinya cepatnya berapa sih, terus jaraknya berapa sih gitu. Kalau di olahraga lari maupun lari ataupun jalan ya, bukan pakai peralatan ya seperti sepeda ya, bukan ya, itu lari yang enggak berjalan. Itu semakin kita kenceng tuh semakin data kita tuh semakin sedikit. Itu dinamakan pace. Pace itu misalnya kalau kecepatannya semakin kecil itu semakin kenceng. Beda dengan kita naik motor dengan naik sepeda, semakin kita kenceng kan kilometernya itu besar naik, gitu. Kalau pace itu semakin kecil kita semakin kencang gitu. Betul. Saya itu lari dari paling lambat itu sekitar pertama kali itu pace 9, terus saya performnya lanjut lagi setelah data, dan gunanya data begitu untuk kita memotivasi diri benar. Dari pace 9 terus kita meningkatkan lagi performnya dari pace 8, pace 7, 6 ya. Saya konsistennya tuh di 6. Pernah saya sampai pace 5 itu sekali dalam setahun ini, cuman sekali doang kok saya bisa sampai pace 9. Saya itu larinya dalam 5 km, saya 5 km pace 5. Itu sampai saya itu ngos-ngosan. Itu gunanya aplikasi itu, kenapa kita bisa tahu denyut jantung kita jangan sampai kita di atas rata-rata denyut jantung. Nah ini rata-rata denyut jantung untuk orang normal itu sekitar 60 sampai 100 itu dari beberapa umur ya. Kalau saya umur 51 itu sekitar bahasa untuk denyut nadi itu heart rate ya, itu sekitar 110 sampai 140 itu normalnya. Jadi di atas itu kita udah was-was nih, jantung kita terlalu berdetak cepet ya. Itu kita agak turunin perform kecepatan kita itulah gitu. Ya, Mas Irwan ini berarti umur 51 ya? 51. Nggak kelihatan kayak 51 loh. Kayak 50, 49 gitu. Untuk running pernah nggak sih mencoba ke gunung gitu misalkan? Kan banyak tuh orang-orang yang akhirnya di Jakarta udah cukup penat dan banyak polusi dan segala macam, akhirnya lari running ke gunung. Itu udah pernah belum jajal Mas? Belum pernah, karena yang saya lakukan untuk olahraga yang secara orang itu bisa melakukan yang umum-umum aja ya kan. Yang umum ya, misalnya Mas Irwan ke gunung, saya ngapain ke gunung, saya juga susah ke gunungnya gitu. Kalau Mas Irwan melakukan berjalan kaki di sekitar rumah, berlari di sekitar rumah, terus bersepeda di sekitar rumah, orang kan gampang melakukan. Dan itu sehat. Bukan berarti kita meninggalkan hobi orang untuk ke gunung, itu enggak ya. Itu kan saya yang simpel-simpel aja yang ke orang bisa melakukan, mengikuti ya, itu. Karena sesuatu hal yang baik itu biasanya banyak yang ngikutin tuh Mas, kayak senyum, orang ketawa kan banyak yang ngikutin ya, kayak ya lari juga biasanya banyak tuh yang ngikutin, karena ya di samping bikin kita sehat juga ya, karena ada pertama dulu saya juga pernah kayak gitu Mas, jadi males. Biasanya kita lari itu di setelah kalau bulan Ramadan itu setelah sholat subuh, sahur tuh biasanya kita lari ke Ragunan gitu kan. Nah itu banyak tuh orang-orang yang ngikutin tuh, karena sesuatu hal yang positif tuh ya banyak juga akhirnya orang-orang yang ngikutin.
Mas Irwan ini selain apa ya? Selain di hari-hari weekend dan hari-hari senggang, biasanya kalau dari rumah ke ngajar itu jalan running atau goes nih? Saya kebetulan untuk saat ini sekarang untuk saat ini ya tetap kita aktivitas olahraga yang kita lakukan ya. Jadi nggak mesti kita berangkat kerja nggak mesti naik sepeda, nggak mesti lari ya, karena naik sepeda di jam-jam sibuk juga keamanan juga nggak terjamin juga, karena kan di Jakarta juga cukup padat juga gitu. Untuk jalur sepeda pun itu sekarang kan udah nggak digunakan sebagaimana mestinya, kan dibuat parkiran. Dan saya lihat pas goes itu kok istilahnya prihatin gitu loh, bukan dikembangin tapi nggak terawat, jalan-jalannya juga berlubang gitu segala macem itu saya hindari. Kebetulan saya deket sih tempat tinggal di sekitar sini ya, kita bisa jalan kaki, kalau enggak ya kalau kebutuhannya cepet segala macam ya kita pakai bersepeda gitu. Oke. Ini dong Mas, saran untuk teman-teman yang sama kayak Mas Irwan terus akhirnya putus asa dan nggak mau melakukan olahraga lagi. Kan banyak tuh orang yang kayak gitu. Terus akhirnya mereka termotivasi dengan melihat orang-orang yang kayaknya gue kayak dia nih dan gue harus melakukan ini. Boleh dong sarannya untuk orang-orang yang kayak gitu, Mas? Itu salah satunya harus konsisten. Olahraga kalau dilakukan sekali itu malah bikin sakit badan. Jadi istilahnya sakit badan dalam arti sakit bener gitu loh, pegel, terus kayak agak putus asa. Gua kok olahraga bukannya seger tapi kok malah sakit, malah pegel. Itu yang kalau dilakukan sekali dan juga nggak secara konsisten. Tapi kalau konsisten itu pegel itu nggak akan kita dapatkan gitu. Dan juga yang kita dapatkan itu kebugaran. Misalnya kalau kita ya tadi saya paparkan itu seminggu mungkin jadwalnya seminggu 3 kali, jangan sekali kita olahraga terus sama sekali kita istirahat. Olahraga itu enggak, itu kuncinya untuk olahraga itu harus konsisten. Betul. Terus menerus tiap hari itu, tiap hari kita lakukan dan kita atur jadwal supaya ada peningkatan performa kita gitu, Mas. Bro Oji. Satu lagi, Mas, motivasi atau saran untuk orang yang malas olahraga, Mas. Boleh, Mas? Biar mereka termotivasi untuk olahraga nih, Mas. Bro yang di luar sana nih, waduh, yang pada mager, males gerak nih, waduh, gimana nih males gerak nih, masih muda, harus tetap bergerak. Ayo kita lari ya, jangan sampai kita berdiam diri, karena dari bergerak itu kita bisa mendapatkan kesehatan dan aktivitas dan tumbuh hormon endorfin yang untuk mencapai kebugaran dan kebahagiaan pastinya. Iya. Buat teman-teman tuh dengerin tuh, olahraga woi, jangan tiduran mulu di rumah. Nggak terasa nih Mas Irwan nih udah panjang kita ngobrol, semakin seru ya karena obrolan itu biasanya kalau udah nyambung udah enak aja tuh Mas. Udah enak. Apalagi menjurus ke kesehatan ya, kan nggak orang nggak mau kalau misalnya ini sakit gitu loh. Bener. Kalau untuk penjuru kesehatan orang suka karena dari kemarin dia jejel ini ijazah palsu mulu. Waduh. Bosan kepala. Bosen itu. Iya. Berita-berita yang untuk kita supaya semangat. Betul. Supaya kita sehat gitu. Jadi dari situlah kita bisa berkarya. Betul. Semoga kedepannya kita selalu sehat ya Mas ya. Amin. Selalu. Untuk semuanya juga. Iya, untuk semuanya yang mager-mager nih biar pada sehat.
Mungkin lain waktu kita ada obrolan lagi nih Mas. Apa aja gitu nanti ya. Kita akan kupas mengenai mungkin teman-teman yang hobi berlari, kita kupas mengenai running ya, running tok nih. Apa sih yang tadi kita bahas mengenai pace, mengenai heart rate, terus mengenai distance untuk apa namanya tuh jarak tempuh itu kita akan kupas sampai habis. Iya. Hanya running ya. Hanya running. Mas Umar catat ya, hanya running. Hanya running. Oke. Gitu. Kalau ini kita bahas global lah ya. Global supaya sehat dulu lah. Betul. Pengalaman dari. Makasih Mas Irwan waktunya. Sama-sama bro. Nanti kita bahas lagi hanya running ya Mas Umar ya. Hanya dicatat, running. hanya running. Temanya hanya running. Bagus juga tuh. Makasih Mas Irwan, semoga sama-sama, selamat sampai tujuan, semoga selalu sehat, selalu motivasi orang-orang yang mager supaya nggak mager lagi, supaya mereka mau gerak, mau olahraga, mau jalan dan segala macamnya. Ya, hiruk pikuk itu kayak gitulah ya Mas ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Irwan. bro, semangat selalu. Ya gitulah hiruk pikuk apa namanya kegiatan kita untuk menyehatkan diri, entah itu mental, fisik dan segala macamnya. Memang kita butuh supply hal-hal yang kayak gitu untuk menjaga kestabilan badan kita ya. Nggak melulu tentang hal-hal yang bikin jenuh. Ya gitulah. Pokoknya tetap di We Share, We Discuss, We Channel. Terima kasih. Bye bye. Semangat. Oke bro.